Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Amma ba'du. Pagi ini kita ngaji kitab Sunan Tirmidzi ya. Kemarin PDF-nya sudah dibagi di grup. Nggih, sampean tingali nggih di grup mana nih? Grupnya manusia yang kitab Sunan Tirmidzi. Oke, jadi pagi ini kita ngaji Sunan Tirmidzi nggih. Kitab yang membahas tentang hadis nggih, hadis-hadis. Terus untuk ngaji ini nanti ngajinya itu terusan gitu dari yang apa Al-Qobah 1 sama Al-Qobah 4. Jadi halamannya itu meneruskan gitu. Nah sekarang itu nanti kita insya Allah ada di halaman selanjutnya gitu, atau di hadis yang ketiga. Nah mungkin di halaman 54 ini sudah masuk di halaman 54. Nah, dan buka di grup Sunan Tirmidzi halaman 54. Nah kemarin di Al-Qobah 1 sama Al-Qobah 4 kemarin dari hadis pertama gitu. Tadi kita melanjutkan ke hadis yang ketiga. Nah, hadis yang ketiga tentang babu majaa anna miftahas salati at-tuhuru. Nggih, di PDF-nya. Halaman 54. Oke, jadi sebagai pengantar sedikit nggih. Jadi kitab Sunan Tirmidzi ini adalah kitab tentang hadis nggih. Temanya tentang hadis. Jadi Sunan Tirmidzi itu termasuk kitab yang pokok nih di antara 6 kitab hadis atau istilahnya itu kutubus sittah. Jadi ada 6 hadis, kitab 6 hadis yang pokok nih di umat Islam. Itu istilahnya kutubus sittah. Nah, yang pertama itu namanya kitab Sahih Bukhari nih. Mungkin kalian semua sudah pernah dengar nih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu kitab yang nomor pertama nih. Yang kedua adalah namanya kitab Sahih Muslim, nih, Sahih Muslim. Nah, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini adalah kitab yang paling utama setelah Al-Qur'an. Jadi istilahnya ulama itu ashahul kutub ba'dal Qur'an nih. Kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Qur'an adalah kitab Sahih Bukhari nih. Yang pertama Sahih Bukhari, kemudian yang kedua Sahih Muslim. Nah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini tingkatannya ada di nomor 2 dan nomor 3 setelah Al-Qur'an. Jadi kita umat Islam ini kan rujukannya Al-Qur'an nih. Kitab kita, pedoman kita Al-Qur'an. Dan yang kedua rujukan kita adalah hadis. Nah, hadis tingkatan yang kedua itu Sahih Bukhari. Nah, setelah Sahih Bukhari ada namanya Sahih Muslim. Nah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini istilahnya ashahul kutub ba'dal Qur'an. Kalau kita ngaji kemudian menemukan ya di kitab kuning ada istilah sahihain nih. Rawahu sahihain, maka sahihain itu maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim nih, sahihaini. Jadi kalau ada hadis riwayat sahihain, oh itu berarti diriwayatkan di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan nggih. Itu 6 kitab. Yang pertama, kedua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab hadis nggih. Nah, kemudian selanjutnya ada Sunan Abi Dawud, kemudian ada Sunan Tirmidzi, ini yang kita ngaji ya. Ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan An-Nasa'i. Jadi 6 ini yang pokok ya. Nah, yang kita ngaji di antara 6 ini kita ambil yang Sunan Tirmidzi. Nah, gitu ya. Jadi
di antara kitab tersebut mempunyai kelebihan masing-masing ya. Kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini jenis kitab nih, kitab hadis. Kitab-kitab hadis itu ada istilahnya sahih, ada istilah sunan ya, kemudian ada istilah musnad. Nah, sahih itu seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi istilahnya pakai sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kalau sunan, nah seperti ini, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, ngoten ya. Nanti ada lagi musnad, Musnad Ibnu Hambal ya, dan lain-lain ya. Nah, kalau sahih itu isinya itu tentang hadis-hadis yang sahih ya. Kebanyakan hampir 99% itu sahih isinya. Kalau di istilahnya sahih ya. Kalau sunan, istilah kitab sunan itu adalah istilah yang mengacu babnya itu diacu berdasarkan urutan kitab fikih. Bab-babnya itu berdasarkan urutan kitab fikih. Makanya di Sunan Tirmidzi ini itu bab pertamanya tentang toharoh, abu-abu toharoh. Nah ini berdasarkan urutan fikih. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak berdasarkan urutan kitab fikih ya. Kalau di Sahih Bukhari itu bab pertama itu tentang wahyu ya, bab Badul Wahyi gitu, bab Badul Wahyi. Nah kalau di Sunan Tirmidzi yang di PDF itu ya halaman 54 itu tentang sesuci, toharoh. Nah ini seperti di kitab-kitab fikih. Kebanyakan kitab fikih itu yang pertama membahas tentang toharoh, Takrib, Fathul Qorib itu membahas tentang toharoh atau sesuci. Nah ini salah satu ciri dari kitab sunan, Jadi kalau jenengan buka kitab sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai itu kebanyakan bab pertama itu tentang sesuci, berdasarkan urutan kitab fikih. Nah kita pilih yang Sunan Tirmidzi karena ini urutannya berdasarkan fikih ya. Jadi kita itu ngajinya sinkron Karena Abah itu kan kebanyakan ngajinya di fikih takrib atau Fathul Qorib. Nah, kita ngajinya hadis-hadis tentang apa yang didahulukan tentang fikih-fikih ini, tentang sesuci gitu ya. Jadi kita ini mempelajari atau ngaji hadis itu ngaji tentang dalil-dalilnya Dalil-dalilnya atau sumbernya. Kalau ngaji fikih ya seperti takrif Fathul Qorib itu sudah hasil sudah hasil hukum hasil hukum Islam yang diramu diracik oleh para ulama Kalau fikih itu atau hasil produknya hasil produk yang disusun oleh para ulama. Kalau takrib itu berarti ulamanya Syafi'i madhabnya Syafi'i. Nah takrib itu sudah hasil hukum, kita tinggal mengamalkan. Nah hasil hukum tadi itu dasarnya atau dalil-dalilnya itu ada di kitab hadis dan Al-Quran. Jadi kita itu mempelajari dalil-dalilnya atau sumbernya. Seperti wudhu itu dalilnya apa sih gitu ya. Oh ada di hadis ini gitu ya. Kemudian nanti di takrib itu ada penjelasan tidak boleh ketika buang hajat tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Di takrib kan itu ada ya tentang sesuci. Ya itu dalilnya mana? Oh ternyata nanti di sini ada hadisnya. Dalilnya ini ternyata hadisnya ini gitu ya. Jadi fikih itu sudah jadi dalilnya itu ada di kitab hadis dan Al-Quran. Jadi kita itu mempelajari dalil-dalilnya biar kita itu tahu Jadi dalilnya apa ya? Sholat jamaah, dalilnya wudhu, dalilnya tidak boleh buang hajat atau buang air kecil sambil berdiri itu dalilnya mana? Nah itu nanti kita ada di hadis. Paham semua Jadi kita itu mempelajari dalil-dalilnya atau hadisnya. Jadi istilahnya itu kalau fikih itu kalau Abah itu mengibaratkan seperti hasil produk makanan Semua fikih itu ibarat nasi goreng, Fikih itu nasi goreng yang sudah siap kita makan Kita santap segarek mangan tok Nah, fikih itu nasi goreng. Nah, hadis dan Quran itu adalah bahan-bahannya. Bahan-bahan nasi goreng. Apa aja? Sama nasi, kemudian ada saus, ada
cabai, ada tomat, nggih, bumbu-bumbu berambang. Nah, semua bahan-bahan itu adalah kitab hadis, ya, dalil-dalil dari hadis dan Al-Qur'an. Al-Qur'an, hadis, qaul ulama itu semua adalah bahan-bahan dari nasi goreng. Jadi kita harus mengetahui nasi goreng ini bahan-bahannya apa saja ya. Oh, bahan-bahannya berambang, nggih, dan lain-lain. Nah, sama dengan ini. Sampean jenengan sholat, kita harus tahu dalilnya. Dalilnya apa sholat? Oh, dalilnya ini, nggih. Dalilnya wudhu itu apa? Oh, dalilnya ini. Nah, sehendaknya seorang muslim itu tahu dalil-dalilnya, sehendaknya, nggih. Nah, itu makanya itu istilah ya fikih, dan ini dalilnya. Nah, kemudian nanti ada lagi bagaimana cara, ini kajian lain nih. Bagaimana cara membuat nasi goreng nih? Caranya apakah di apa? Nih, pakai api atau pakai nih digoreng di atas wajan, gimana di anu nih? Nah, cara untuk menggoreng nasi goreng itu ada lagi namanya ilmu usul fik nih. Itu juga abah ahlinya nih. Ilmu usul fik atau qawaidul fikih. Jadi bagaimana ulama meracik dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dan ke ulama diracik nih, kemudian menjadi produk hukum ya yang kita pakai sekarang ya, halal atau haram, mubah atau ya makruh. Nah, caranya itu dengan mempelajari usul fiqh. Nih. Jadi gitu prosesnya nih. Ada fikih, kemudian usul fiqh, mendisari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dan nasi goreng produknya, cara membuat nasi goreng, dan yang paling dasar itu bahannya atau resepnya. Nah, ini jadi ini hukum Islamnya seperti itu nih tingkatannya. Nah, kita itu umat muslim itu macam-macam tingkatannya ya. Ada yang orang awam ya, kebanyakan orang awam itu ya sudah tinggal makan nasi goreng, tinggal memakan produknya tanpa harus mengetahui cara membuatnya. Wes gak usah ngerti bahannya opo, cara membuatnya bagaimana, yang penting makan nasi goreng. Nah, itu orang awam. Wes melo ae. Nah, kalau dalam Islam itu istilahnya taklid nggih. Taklid kita ikut saja. Piye carane sholat? Pokoknya seperti ini ya. Kata guru saya, kata kiai saya, sholat itu seperti ini. Tapi saya nggak tahu dalil-dalilnya apa nggih. Dalil sholat itu apa saya nggak tahu. Nah, itu namanya apa? Taklid. Nah, kebanyakan orang Islam yang di Indonesia yang awam itu taklid ya. Melo ayo, melo guruku dulu gini, dawuhnya gini ya. Pelajarannya gini, ngajinya gini, wis melo ae. Poso gini tanpa tahu dalilnya. Nah, kalau bisa seorang orang muslim itu mengetahui dalil. Jadi jenengan sholat, jenengan wudhu itu tahu dalilnya. Ya, tahu dalilnya. Yang penting kalau setidaknya itu tahu dalilnya. Tidak harus tahu cara pemikiran ulama menjadi produk hukum atau usul fiknya, itu tingkatan lebih lanjut. Katakan nggih. Oke, jadi kita ini ngajinya tentang hadis. Jadi biar sinkron, terutama ini hadis-hadis fikih ya, yang nyambung dengan fikih. Nah, itu sedikit pengantar. Nah, Sunan Tirmidzi ini nama kitabnya itu ya Al-Jami' As-Shahih ya kalau aslinya, atau dikenal juga dengan Sunan Tirmidzi. Dikarang oleh Imam At-Tirmidzi yang wafat tahun 297 ya. Beliau ini Imam Tirmidzi termasuk muridnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi masih bawahnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Imam Tirmidzi ini kitab yang terkenal Sunan Tirmidzi nggih. Kitab hadis tentang hadis itu Sunan Tirmidzi. Kemudian ada lagi kitab yang lain yang terkenal itu yang di Indonesia itu namanya Syama'il An-Nabawi, Syama'il Nabawi atau Syama'il Muhammadiyah. Itu kitab tentang menjelaskan karakteristik Kanjeng Nabi. Jadi bagaimana fisiknya Kanjeng Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana pakaian Nabi. Itu semua ada di kitab Syama'il An-Nabawi atau Syama'il Muhammadiyah. Yang dikarang sama dengan Imam At-Tirmidzi. Nah, itu kitab juga yang banyak dikaji di Indonesia ya, di pesantren. Nah, kita ngaji yang Imam Tirmidzi ini nggih.
Oke, kita langsung saja dibuka halaman 54 ya. Bab majaa anna miftah sholati at-tuhur. Jadi bab sebelumnya, bab 1 dan kedua itu sudah kita ngaji di Aqabah 1 Aqabah 4 kemarin. Sekarang kita lanjutkan saja. Bab majaa anna miftah sholati at-tuhur. Jadi bab menerangkan tentang kuncinya sholat itu adalah at-tuhur, yaitu sesuci. Saya baca ya hadisnya. Wa bilai qol hadatsana Qutaibah wa Muhammad bin Ghailan qala hadatsana Waqi' an Sufyan at-Takhwil wa hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Abdillah bin Muhammad bin Aqil an Muhammad bin Al-Hanafiyah an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Nah, itu hadisnya ya, yang dikurung ya. Jadi miftahus sholah at-tuhuru, kuncinya sholat itu at-tuhuru atau sesuci. Jadi orang kalau mau sholat harus sesuci atau wudu, ngoten nggih. Kalau tidak wudu, ya maka sholatnya tidak sah. Nah, ini salah satu dalil wudu. Jadi akhirnya jenengan semua tahu dalilnya wudu apa? Ini salah satunya, dalil wajibnya berwudu. Wudu di sini diibaratkan sebagai kunci ya, kunci untuk sholat. Nah, hadas itu diibaratkan gembok. Jadi untuk membuka gembok atau menghilangkan hadas untuk sholat, maka diperlukan kunci, yaitu kuncinya apa? Wudu, at-tuhur, sesuci. Jadi kalau ada orang sholat tanpa wudu, ya maka sholatnya tidak sah, gak sah, karena itu perlunya kunci. Wa tahrimuha, oke, sampai sini dulu nggih. Nah, di hadis lain itu ada yang dijelaskan. Miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah al-wudu. Ini dari yang lain ya. Miftahul jannah as-shalah, kuncinya surga itu salat. Jadi kalau orang pengen masuk surga harus punya kunci, yaitu apa? Salat nih. Miftahul jannah as-shalat. Sedangkan miftahus shalat al-wudu, kuncinya salat adalah wudu. Jadi semua itu beruntutan, nyambung ya. Kalau pengen masuk surga harus punya kunci surga, yaitu apa? Sholat. Kalau pengen sholat harus punya kuncinya, yaitu wudu. Jadi ujung-ujungnya yang paling awal itu kita harus wudu dulu, sesuci. Karena ibadah atau sholat tanpa itu tadi wudu ya nggak diterima ya. Nggak diterima ya bagaimana bisa masuk surga? Wa tahrimuha, hadis selanjutnya, wa tahrimuha at-takbir ya. Wa tahrimuha at-takbir. Haramnya, maksudnya haramnya sholat itu at-takbir. Maksudnya di sini haram itu apa? Ketika kita sudah takbir, Allahu Akbar, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang dilarang, Nek wis sholat takbir, maka kita yang pertama ya banyak sekali yang nggak boleh bergerak, banyak nggak boleh ngomong, nggak boleh mangan dan lain-lain. Nah, itu maksudnya tahrim, haram. Jadi ketika kita dalam kondisi sholat itu kita dalam kondisi langsung banyak larangan. Ya sholat ya harus sholat khusyuk, melakukan sesuai rukun ya, rukun dan seterusnya itu. Wa tahrimu at-takbir. Jadi ketika orang sudah takbir Allahu Akbar, langsung fokus ibadah, dan di luar itu semuanya hukumnya haram, tidak boleh atau dilarang. Dilarang ngobrol, di takrib jelaskan ya yang membatalkan sholat, dilarang ketawa, kemudian dilarang bergerak terlalu banyak, ya, dilarang makan. Nah itu semua bisa membatalkan sholat. Jadi kita itu sholat dalam keadaan tahrim, haram maksudnya tidak bisa melakukan
hal yang di luar sholat nih. Wa tahliluha at-taslim. Nah, kebalikannya untuk apa? Setelah selesai sholat atau biar haramnya itu selesai adalah apa? At-taslim, salam. Jadi kalau kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 kali, maka kita akan keadaan dalam halal. Nggih. Yang tadi sholat dilarang berbicara, ketika sudah salam maka boleh berbicara. Nah, ngoten nggih. Yang tadi setelah takbir, tahrimu at-takbir, tidak boleh makan. Setelah salam maka boleh makan, nggih. Boleh ngobrol, makan, bergerak dan lain-lain. Nah, maksudnya seperti itu nggih. Wa tahrimu at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi dalam mode sholat istilahnya nggih. Dalam keadaan mode sholat itu banyak larangan. Nah, hal ini seperti haji nggih. Pada haji atau ikhram, makanya haji kan sama istilah ikhram nggih. Nah, kalau haji ketika memasuki mode ikhram, ngoten nggih. Kita memasuki mode ikhram itu adalah ketika niat nggih. Kalau niat umrah, Allahumma umrotan, maka dia sudah dalam keadaan ikhram nggih. Kalau haji ya, niat haji, maka dia dalam keadaan ikhram. Nah, ketika orang dalam keadaan ikhram haji atau ikhram umrah, maka dia akhirnya banyak sekali larangan yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh memotong kuku, memotong rambut nih ketika keadaan ikhram nih, mode ikhram. Tidak boleh memakai kain berjahit untuk laki-laki, tidak, kainnya biasa ngoten. Tidak boleh berkata kotor, berkata buruk. Nah, itu kalau keadaan apa? Ikhram umrah atau ikhram haji. Itu jadi ibarat itu dalam mode ikhram gitu ya. Nah, ketika selesai, kalau di haji atau umrah itu kalau umrah itu dengan apa? Memotong rambut nih. Kalau sudah memotong rambut atau tahallul, kalau sudah memotong rambut maka dia tahallul, sudah halal. Yang tadi dilarang motong kuku nih, dilarang memakai pakaian berjahit, akhirnya boleh menjadi halal. Itu nih, jadi ini ibadah salat nih, betul saat tuhur. Oke, kita lanjut. Qala Abu Isa hadal hadis asahu syai'in fi hadal bab wa ahsan. Wa Abdullah bin Muhammad bin Aqil huwa sadukun wa qad taqallama fi ba'du al-ilmi min kibali hifdi. Qala Abu Isa wa sami'tu Muhammad bin Ismail yaqul kana Ahmad bin Hanbal wa Isa bin Ibrahim wal Humaydi yahtajuna bihadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Qala Muhammad wa huwa muqaribul hadis. Qala Abu Isa wa fil bab an Jabir wa Abi Sa'id. Hadis selanjutnya. Wa bilaikal hadatsana Abu Bakar Muhammad bin Zanjawi al-Baghdadi wa ghairu wahid qala hadatsana Al-Husain bin Muhammad qala hadatsana Sulaiman bin Qaram an Abi Yahya al-Qattat an Mujahid an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya baca tadi ya. Miftahul jannati as-salatu wa miftahu salat al-wudu'u. Jadi kuncinya surga itu adalah salat dan kuncinya salat adalah wudu. Oke. Bab selanjutnya, hadis selanjutnya. Bab ma yaqulu idza dakhala al-khala'a. Bab tentang apa yang diucapkan ketika memasuki al-khala'. Al-khala' itu WC atau toilet. Itu mengucapkan apa? Nah, akhirnya kita tahu ini dalilnya hadisnya ya. Jadi kalau kita biasanya berdoa nggih, mau masuk toilet berdoa, nah ini hadisnya, dalilnya ini gitu ya, secara langsung. Wa bilaikal hadatsana Qutaibah wa Hannad qala hadatsana Waqi' an Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika. Qala Syu'bah wa qad qala maratan ukhra a'udzubillah minal khubusi wal khabis. Kalau di sini
khabis ya. Awil al-khubusi wal khaba'is ya. Qala Abu Isa fil bab an Ali wa Zaid bin Arqam Majabir wa Ibnu Mas'ud. Qala Abu Isa hadis Anas asaw syai'in fi hadzal bab wa asan. Wa hadis Zaid bin Arqam fi isnadi ittirab. Rawah Hisham at-Tastuai wa Sa'id bin Abi Arubah an Qadada faqala Sa'id an Qasim bin Auf asy-Syaibani an Zaid bin Arqam faqala Hisham at-Tastuai an Qadada an Zaid bin Arqam wa rawahu Syu'bah wa Ma'mar an Qadada an Nadhr bin Anas faqala Syu'bah an Zaid bin Arqam wa qala Ma'mar an Nadhr bin Anas an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa sa'altu Muhammadan an hadza faqala yuhtamalu ayakuna Qadada rawa anuma jami'an. Itu hadis yang pertama tadi. Jadi banyak versi ini. Doanya itu banyak versi. Yang pertama tadi itu hanya Allahumma inni a'udzubika gitu saja ya. Kemudian ada tambahan a'udzubillahi minal khubusi wal khabis gitu ya. Hadis yang pertama. Yang kedua, hadis kedua, wabila kal akhbarana Ahmad bin Abda ad-Dabi al-Basri qala hadatsana Ahmad bin Zaid an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih. Nah, ini adalah hadis atau doa yang kita pakai yang versi kedua ini ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi Kanjeng Nabi, ana nabiyya kana idza dakhala al-khala, ketika Nabi akan memasuki toilet WC itu membaca doa Allahumma inni a'udzubika. Gusti Allah, saya minta perlindungan minal khubusi. Khubusi itu setan laki-laki. Wal khaba'is dan setan perempuan. Khaba'is dimaknai setan perempuan. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari perlindungan setan laki-laki dan setan perempuan. Terus pertanyaannya, perinciannya nggih, ini dibaca ketika kapan? Ya, ulama banyak pendapat. Kanjeng Nabi membaca ini adalah ketika akan ketika akan memasuki toilet atau WC. Jadi di luar toilet itu sudah berdoa dulu nggih. Mau masuk ndungose, baik dilafadzkan atau dalam hati Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sebaiknya itu sebelum masuk WC. Tetapi kalau keadaannya sudah masuk WC, maka doanya itu hanya di dalam hati, ini tidak boleh dilafatkan. Itu kalau sudah masuk WC. Kenapa? Karena zikir atau nama Allah itu tidak boleh masuk atau disebutkan di tempat buang hajat, nih, tempat kotoran tidak boleh. Maka kalau wis masuk WC, pengen dungo, ya dungonya hanya di dalam hati. Itu yang dilakukan Kanjeng Nabi. Paham nggih? Nah, ini dalilnya ya. Jadi hadis yang kedua ini yang kita pakai. Nah, hendaknya itu tadi. Atau ulama menjelaskan berdoanya itu ketika masih jauh-jauh, sama ketika lagi ganti baju gitu ya. Ganti baju itu sudah mulai berdoa ini boleh. Ganti baju, kemudian siap-siap mau ke WC, jauh-jauh sudah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu juga boleh. Betul ya. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak pernah melafadzkan zikir di dalam WC toilet. Ya, karena toilet itu tadi itu ya tempat yang kotor ya, gone setan, banyak setannya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa ya. Karena itu tempat pembuangan itu tadi itu tempatnya banyak setan. Oke, bab ma yaqulu idza kharaja min khala. Jadi itu ya. Apa yang diucapkan Nabi ketika akan masuk WC itu tadi hadisnya. Jadi akhirnya kita semua tahu, yang biasanya kita hanya berdoa saja nggih tanpa tahu dalilnya. Nah, sekarang panjenengan semua tahu sendiri, sudah baca sendiri di kitabnya nggih. Di kitab versi PDF-nya sudah membaca langsung adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Salah satunya nggih, ada di Imam Tirmidzi. Di hadis-hadis lain juga mungkin banyak yang meriwayatkan. Mungkin hadis ini ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sunan yang lain, kitab yang lain itu juga ada ya. Hadis tentang doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oke.
Mungkin cukup sekian dulu nggih. Insyaallah kita akan bertemu lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fana bi barakatihim minal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.